pagi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai bias respon. Pada bagian pertama ini, kita akan melihat mengenai 6 tipe dari bias respon. Pada saat kita melakukan pengukuran, harapan yang muncul, respon yang diberikan terhadap pengukuran psikologis yang dilakukan merupakan gambaran yang sangat akurat dari karakteristik psikologis individu. Namun, pada kenyataannya, bentuk respon tersebut secara sistematis dapat saja merupakan bias dikarenakan berbagai alasan. Pengertian dari arti kata bias terkait dengan simpangan dan juga belokan arah. Pembahasan mengenai bias menjadi penting karena dapat merusak kualitas psikometri berbagai jenis tes, skala, dan juga inventory. Secara spesifik, bias dapat mengurangi reliabilitas dan validitas tes yang kita pakai untuk menafsirkan berbagai pengukuran psikologis seperti personality inventory, survei mengenai sikap, tes kemampuan, tes prestasi, dan tes neuropsikologis. Berkurangnya validitas akan membahayakan keputusan yang dibuat mengenai individu dan dapat memunculkan masalah karena pengukuran tersebut digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Rusaknya kualitas psikometri yang disebabkan oleh bias respon dapat menyebabkan kerusakan serius pada kemampuan kita untuk menggunakan tindakan psikologis dengan cara yang berarti. Tipe bias respon yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah bias persetujuan, acquiescence bias. Bias persetujuan atau acquiescence bias terjadi saat individu secara konsisten setuju atau menyetujui pernyataan-pernyataan yang ada tanpa memperhatikan makna dari setiap pernyataan tersebut. Bias persetujuan dapat mempengaruhi respon yang diberikan untuk bentuk pernyataan yang mungkin dianggap benar bagi responden. Seringkali ini ditemukan pada personality trait inventory, questionnaire mengenai sikap, interest inventory, clinical inventory, dan survei pemasaran. Implikasi dari tanggapan menyetujui. Secara khusus, jika beberapa responden terlibat dalam bentuk menyetujui, sementara yang lain tidak, maka skor tes tidak dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi individu mana yang memiliki atau masuk ke dalam tingkatan atau level tinggi terkait dengan konstruksi yang sedang dinilai. Dan juga tidak dapat diidentifikasi responden mana yang hanya menanggapi dengan bias persetujuan. Berikutnya, implikasi dalam penelitian mengenai perilaku manusia adalah hal ini dianggap membahayakan kemampuan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Pengguna tes belum tentu dapat membedakan responden yang mengalami bias persetujuan dengan responden yang valid. Implikasi lain, jika dalam pengukuran yang dilakukan menggunakan beberapa tes dan tes yang digunakan terkontaminasi oleh bias, maka berbagai tes tersebut akan semakin kuat berkorelasi satu dengan lainnya dibandingkan konstruksi yang mendasarinya. Konsekuensi ini terjadi karena responden yang mengalami bias persetujuan pada satu tes sangat mungkin untuk juga mengalami bias persetujuan pada tes lainnya. Hal ini memastikan bahwa responden akan mencapai skor yang relatif tinggi untuk setiap tes yang digunakan. Bias persetujuan difokuskan pada persetujuan atau yes saying,
Namun, hal ini juga dapat muncul dalam bentuk naysaying. Naysaying yaitu individu tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang disajikan tanpa memperhatikan maknanya. Bentuk ini memiliki dampak serupa dengan bentuk bias yeasaying, memastikan bahwa individu yang memperoleh skor yang relatif rendah pada satu tes juga akan memperoleh skor yang juga relatif rendah untuk tes lainnya. Bias naysaying akan menciptakan korelasi yang secara artifisial lebih positif dari yang seharusnya. Tipe yang kedua adalah tanggapan ekstrim dan moderat. Terkadang ada peneliti yang menggunakan bentuk pilihan respon yang ekstrim untuk menghindari kecenderungan respon yang terpusat pada skala menengah. Penelitian menunjukkan bahwa memang ada alasan untuk khawatir mengenai bias ekstremitas. Bias ekstremitas dapat menurunkan kualitas dari pengukuran psikologis. Beberapa responden bersedia untuk menggunakan atau memilih bentuk pilihan respon yang ekstrim, namun seringkali hal ini akan dihindari. Implikasi yang muncul terkait gaya respon yang diberikan adalah perbedaan tingkatan dari sifat atau trait yang sebenarnya dari responden akan menjadi kabur. Hal ini akan memunculkan dampak yang membahayakan dalam praktek psikologis dan dapat mengurangi keakuratan dari kesimpulan penelitian. Tipe yang ketiga adalah keinginan sosial, berpura-pura baik, atau yang biasa lebih kita kenal dengan social desirability atau faking good. Bias keinginan sosial atau social desirability adalah kecenderungan individu untuk memberikan respon dalam tata cara yang tampaknya menarik atau diinginkan secara sosial, terlepas dari karakteristik asli yang dimiliki. Bias keinginan sosial dipengaruhi oleh 3 sumber. Yang pertama, isi dari tes. Beberapa konstruksi psikologis memiliki implikasi daya tarik sosial yang lebih dibandingkan konstruksi lainnya. Tes yang fokus pada bentuk konstruksi seperti itu akan lebih rentan mengalami bias keinginan sosial dibandingkan tes dari bentuk konstruksi lainnya. Sebagai contoh, bentuk pengukuran terkait dengan psychological well-being versus psychological distress atau honesty versus deceitful akan lebih rentan terpengaruh bias keinginan sosial dibandingkan bentuk pengukuran yang terkait dengan karakteristik extroversion versus introversion. Hal ini disebabkan dalam pengukuran terkait dengan psychological well-being, psychological distress, honesty, dan deceitful, responden akan lebih termotivasi untuk memberikan respon yang tampaknya menarik atau diinginkan secara sosial. Selanjutnya, sumber yang kedua adalah konteks pengetesan. Bias keinginan sosial lebih mungkin terjadi dalam konteks di mana identitas responden diketahui dengan jelas dibandingkan dengan jika identitas responden adalah anonim. Saat responden dapat dihubungkan dengan respon yang diberikan, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap diinginkan secara sosial. Bias keinginan sosial juga lebih mungkin terjadi dalam konteks di mana pemberian konsekuensi yang penting mungkin terjadi dan bergantung pada hasil pengujian. Sumber yang ketiga, kepribadian responden.
Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memberikan respon yang tampaknya menarik atau diinginkan secara sosial dibandingkan orang lain. Bentuk tes kepribadian banyak dianggap sangat jelas menunjukkan jenis dari kualitas pribadi yang sedang diukur, dan bentuk tes tersebut mudah untuk dipalsukan karena memiliki unsur menarik atau diinginkan secara sosial. Selanjutnya, tipe bias yang keempat adalah malingering atau berpura-pura buruk. Dalam beberapa konteks pengetesan, responden mungkin saja akan berusaha melebih-lebihkan permasalahan psikologis yang mereka miliki. Responden secara kuat termotivasi untuk nampak lebih mengalami hambatan kognitif, distres emosi, hambatan fisik, atau mengalami gangguan psikologis yang lebih dibandingkan dari kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan merujuk pada malingering atau faking death. Malingering memiliki potensi membahayakan bagi kualitas pemeriksaan psikologis yang dilakukan. Malingering memiliki konsekuensi yang jelas terhadap ketepatan dan fairness dari diagnosa, judgement, dan keputusan yang dibuat. Hal-hal ini dikarenakan keputusan tersebut didasarkan pada pengukuran yang tidak tepat. Selanjutnya, tipe yang kelima adalah memberikan respon secara ceroboh atau acak. Terkadang peserta tes memberikan respon secara acak atau seolah-olah acak. Hal ini terjadi karena kecerobohan atau kurangnya motivasi dari responden untuk memberikan respon secara bermakna. Terkadang, responden juga tidak berusaha untuk berpikir dengan baik mengenai item yang disajikan atau respon yang akan mereka berikan. Dalam kondisi tersebut, mereka memberikan respon yang tidak seluruhnya invalid, namun sebagian besar tidak menggambarkan karakteristik psikologis dirinya yang sebenarnya. Bentuk pola respon seperti ini dapat menghasilkan skor tes yang tidak memiliki makna atau hampir tidak bermakna terkait dengan konstruksi psikologis yang sedang diukur. Terdapat dua kondisi yang dapat menurunkan motivasi responden untuk berhati-hati dan berpikir dengan baik sebelum memberikan respon. Yang pertama adalah kondisi terpaksa dan anonimitas. Individu yang terpaksa atau merasa dipaksa untuk berpartisipasi dalam suatu proses pengukuran memiliki kemungkinan untuk memberikan reaksi apatis atau bahkan antagonis. Mereka berkeinginan untuk menyelesaikan proses pengukuran secepat mungkin. Pelaksanaan atau penjaringan respon yang dilakukan secara anonim juga akan mengarah pada kurangnya kepedulian responden pada proses pengukuran yang dilakukan. Dalam konteks ini, responden merasa tidak akan mendapatkan konsekuensi untuk respon yang diberikan secara invalid. Kondisi yang kedua adalah kelelahan. Kondisi responden yang sedang lelah dapat memicu pemberian respon yang dilakukan secara ceroboh atau acak. Prosedur pengukuran yang membutuhkan waktu yang lama dapat membuat responden merasa lelah untuk berpikir. Bahkan responden yang memiliki motivasi tinggi juga akan terpengaruh terkait dengan atensi yang mereka miliki, kehati-hatian, dan kepeduliannya dalam proses pengukuran yang dijalani. Keberadaan responden yang memberikan respon secara acak akan menghasilkan data yang invalid dan tidak bermakna. Data dari bentuk respon menebak, jika diinterpretasikan, dapat mengarahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang keliru dari data yang dimiliki. Tipe bias yang terakhir adalah menebak.
Beberapa bentuk tes psikologis dirancang agar respon tertentu dianggap tepat dan respon lainnya dianggap tidak tepat. Untuk item tes yang hanya memiliki satu jawaban tepat, dan skor yang tinggi akan diperoleh dengan memberikan jawaban tepat sebanyak mungkin, seperti bentuk ujian saringan masuk perguruan tinggi, menebak merupakan bentuk yang sangat mungkin terjadi. Responden memberikan jawaban dengan menebak, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak dari menebak, bahwa jawaban yang ditebak benar, maka skor tetap diperhitungkan atau skor yang dimiliki akan tetap bertambah. Pada kasus di mana responden benar-benar tidak mengetahui respon mana yang tepat, menebak dapat membahayakan kualitas dan makna dari skor tes. Penjelasannya adalah, dilihat dari skor yang tinggi, seolah-olah responden memiliki pengetahuan atau karakteristik yang tepat. Hal ini sebenarnya jelas berbeda dari kenyataan yang ada.